Jejak lain dari keberadaan orang Kalang di wilayah Kecamatan Ngluyu adalah kubur Kalang beserta bekal kuburnya. Bukti jejak orang Kalang ini banyak ditemukan hampir di setiap pemakaman umum desa. Hal yang paling menonjol adalah arah kubur Kalang membujur timur barat, jumlahnya sangat banyak. Untuk penjelasan selengkapnya, ikuti terus penelusuran Nganjuk TV di situs-situs jejak orang Kalang di wilayah Ngluyu. Kita sudah di atas perbukitan di ujung perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Bojonegoro. Kita menuju di atas sana, di puncak sana ada pemakaman kuno. Informasinya itu sebagai sesepuh masyarakat sini, dimungkinkan diperkirakan itu orang Kalang pada masa itu sebagai babat desa sini dan jadikan punden atau sesepuh pada masa itu. Dan kalau kita lihat dari pemakaman ya, itu menghadapnya ke arah barat dan ke timur. Kita jalan naik terus, lumayan tinggi dan lumayan capek juga, tapi kayak apapun kita laksanakan. Soalnya apa, penelusuran ini memang kita mau nggak mau kita harus sekuat tenaga bisa sampai ke lokasi. Kita memecahkan masalah sejarah, khususnya sejarah peradaban orang Kalang yang ada di Kabupaten Nganjuk di wilayah Ngluyu. Di depan sana itu sudah ada pintu gerbang pemakaman orang kuno atau orang Kalang. Memang bagus sekali. Seperti ini, kita sudah di pintu gerbang, sangat pendek. Ini filosofinya orang Jawa, orang kuno itu, ketika kita masuk ke rumahnya seseorang atau orang, entah itu orang meninggal atau rumah biasa, kita harus memberi penghormatan atau menghargai sesepuh. Mau nggak mau kita, ini filosofinya, harus kita merunduk kepada orang lebih tua daripada kita. Nah, seperti ini. Itu terus. Di sini banyak sekali pohon-pohon besar-besar dan sangat rindang, dan cuacanya juga dingin. Dan di sini fasilitasnya juga banyak dan sudah dibangun atau direnovasi bangunan ini. Dan ada musola, ada kamar mandi, juga ada tempat ibadah, dan juga ada tempat pemakaman atau punden orang desa sini. Lokasi sini ternyata di wilayah lingkungan BKPH Krondong RPH Lingkong Lor, dan petanya 8E, luasnya 0,1, kelas hutan KPKH angkatan 6. Nah, di sini jelas masuk di kawasan hutan berhutani. Di dusun Punjung ini ada pemakaman, ada 3 pemakaman, dan ini bentuknya baru dibangun. Sebenarnya dulu tidak seperti ini, dan akhirnya sekarang dibangun baru, tidak sesuai dengan yang seperti kemarin-kemarin yang lalu, dan ini sekarang sudah berbeda seperti makam pada umumnya. Di sana masih ada kas batu sebagai tempat peribadatan pada masa lalu yang berbeda seperti pemakaman pada umumnya. Ada batu khusus yang biasanya dimanfaatkan untuk acara keagamaan atau kepercayaan pada orang-orang primitif pada masa itu, khususnya orang Kalang yang lebih tua sebelum era klasik, sebelum era Hindu-Buddha. Ikuti terus perjalanan. Ini batu ini mencerminkan bahwasanya ini khas sebagai tempat peribadatannya orang Kalang pada masa itu. Dan di sebelahnya ada pemakaman Islam yang sudah dibentuk seperti Islam,
Tapi ini batu koral, tapi koral laut. Sebabnya di sini banyak batu laut yang era prasejarah peradaban, bahwasanya di gunung ini dulu itu, wilayah sini itu dulu laut dalam, akhirnya terangkat, akhirnya menjadi perbukitan atau menjadi pegunungan hingga sampai sekarang. Nah, seperti ini. Batu ini khas peninggalan orang prasejarah, khususnya orang Kalang. Tapi di sini banyak peninggalan orang Kalang atau kubur Kalang, dan di sini diperkirakan sebagai tempat peribadatan atau tempat ritual pada masa itu. Dan batu ini terbuat dari batu karang laut, dan menempel-nempel ini fosil laut. Salah satunya kerang seperti ini. Ini kerang laut. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa ini dulu di sini itu sebagai dasar laut yang paling dalam. Terus setelah ini orang Kalang, orang primitif mungkin sudah tidak ada, akhirnya di sini ditempati orang masyarakat baru. Salah satunya tokoh-tokoh beliau yang di sini ada 3 orang yang babat di sini. Akhirnya beliau dimakamkan di sini juga sama. Ini sementara seperti itu. Tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ibunya tadi, bahwasanya beliau juga sebenarnya keturunan orang Kalang era peradaban orang kedua pada masa Mataram Islam. Beliau menyampaikan bahwa beliau itu keturunan orang kerajaan Mataram Islam yang akhirnya keluar dari Jogja atau Surakarta. Di sana berjalan menuju ke wilayah timur, dan ternyata sebagai tokoh pedagang kayu. Memang orang Kalang dulu itu orang-orang yang ahli dalam pertukangan kayu atau jual beli kayu, atau mungkin dia ahli dalam pembuatan bangunan kerajaan atau bangunan yang lain yang terbuat dari kayu. Khususnya kayu jati yang ada di wilayah sini. Itu banyak sekali rumah-rumah Kalang yang terbuat dari kayu-kayu besar yang agak tinggi-tinggi. Itulah peninggalan orang Kalang pada masa Mataram Islam. Yang peninggalan orang Kalang pada masa prasejarah, banyak sekali makam-makam di sini yang makam batu yang ukurannya panjang-panjang, yang biasanya orang sini itu di dalamnya biasanya ada manik-manik atau mungkin ada benda-benda yang berharga atau pusaka. Itu biasanya seperti itu yang diambili orang, dan harapan kami jangan sampai terulang lagi ada pemakaman kuno atau pemakaman orang Kalang, suku Kalang yang ada di tengah hutan digali atau mungkin penggalian liar. Soalnya itu kita memperlihatkan bahwa sejarah di Nganjuk itu terdapat manusia primitif pada masa lalu. Sana kelihatannya ada pohon besar dan ada air yang mengalir. Biasanya air mengalir yang ada di pegunungan itu memang itu khas orang Kalang pada masa itu hidupnya itu tidak jauh dari aliran sungai atau airan yang keluar dari tanah atau mungkin dari bebatuan. Ikuti langsung. Pohon sini cukupnya besar-besar, ukurannya yang tidak seperti yang lain, ukurannya cukup besar. Biasanya kalau wilayah tempat-tempat pemakaman kuno atau mungkin peninggalan orang dulu itu biasanya memang dipertahankan oleh masyarakat sekarang, soalnya tempatnya tempat sakral, tempat suci, dan
di depan ini ada sungai bawah tanah keluar dari sumber aslinya. Seperti ini masih asli sumbernya. Ditutup biar aman. Seperti ini kondisinya. Jernih, sangat jernih. Jadi ini masih alami. Memang betul, orang pada masa itu, orang Kalang itu hidupnya itu tidak jauh dari tempat-tempat air. Dan itu memang orang-orang itu tidak jauh dari air itu tujuannya apa? Untuk kehidupan keseharian. Entah itu untuk ritual, keagamaan, atau kehidupan keseharian. Nah, di sini oleh masyarakat masih dipertahankan dan ditutup biar tidak rusak, tidak ada orang yang merusak wilayah sini, dan pohon-pohonnya masih cukup besar-besar, masih bagus, dipertahankan oleh masyarakat sini. Sebabnya apa? Air ini hingga sekarang masih dimanfaatkan oleh orang masyarakat sekitar sini. Kali ini kita mau menuju ke dalam pemakaman Islam masyarakat orang Ngluyu. Kita langsung ke dalam, kita melihat biar tahu kayak apa sih pemakaman orang Islam yang sebagai penerus dari orang Kalang pada masa lalu. Ada perbedaannya apa di dalam pemakaman sini? Kita coba biar kita tahu perbedaan antara pemakaman orang Kalang masa lalu dan orang Kalang yang sekarang sudah bercampur dengan orang pada umumnya. Katanya ada di depan sana ada pemakaman kuno, itu mungkin kita lebih tahu di sana mungkin. Di sini pemakaman ini informasi ada pemakaman lama atau kuno yang dulu sebagai yang babat dusun di sini atau desa sini. Dia seorang tokoh yang pernah hidup di sini sebagai saudagar, pedagang, yang aslinya sebagai Raden yang dari tanah Yogyakarta atau Surakarta, dari Mataram Islam, akhirnya jalan ke sini untuk kehidupan di sini, akhirnya mempunyai anak cucu hingga sampai sekarang, dan beliau penerus orang Kalang yang berasal dari Yogyakarta yang di sana sebagai orang-orang kaya, ternyata di sini juga sebagai tokoh desa sini, akhirnya dimakamkan di sini. Beliau informasi oleh masyarakat dulu sebagai tokoh pedagang atau saudagar yang sering lalu lalang antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk pada era kolonial atau Mataram Islam pada masa itu. Pemakaman orang Kalang dulu itu semua benda-benda itu dimasukkan dalam kubur pada masa itu, dan sekarang berbeda. Kalau sekarang sudah mengikuti agama Islam, semua bekal kubur itu hanya di luar, tidak di dalam. Tapi ada piring, ada mangkok, ada gelas, ada sendok, ada kendi. Juga biasanya di sini kalau masih baru itu ada kelapa, ada juga kayak payung ya. Itu budaya, perbedaannya antara budaya orang Kalang dan orang Kalang masa lalu dan orang baru sekarang. Inilah perbedaannya. Di sini mayoritas kalau sudah meninggal baru itu seperti ini. Ini bekal kubur orang Kalang yang sekarang ini yang modern, yang berkolaborasi dengan orang Jawa pada umumnya. Kalau dulu ketika orang Kalang masih primitif itu benda-benda yang biasanya bekal kuburnya itu di dalamnya. Salah satunya ada pusaka, ada benda-benda yang kayak mungkin manik-manik atau mungkin seperti kalung atau perhiasan, itu biasanya di dalam tanah atau di dalam bersatu dengan jasad beliau pada masa itu. Udah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.